seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar objektif? Jadi orang-orang menjadi korban. Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak jadi magnet baru dalam peta politik nasional. Silih berganti, Gibran didekati dua bakal capres yang tengah bersaing ketat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak hanya bakal capres, para ketua umum parpol juga terlihat mendekati putra sulung Presiden Jokowi ini. Puncaknya saat Gibran hadir di tengah-tengah deklarasi dukungan relawannya untuk Prabowo. Kedekatan Gibran dengan Menteri Pertahanan itu mendadak menimbulkan banyak spekulasi. Kemana arah politik keluarga Jokowi? Ini pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Amin, amin. Semua sejarah besar dibuat oleh anak-anak muda. Ingat itu, saudara-saudara. Pengamat politik menilai, dengan mendekati Gibran, Prabowo bisa mendapat dukungan dari loyalis Jokowi. Dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti 2 pilpres sebelumnya. Belum selesai soal polemik main dua kaki dengan Prabowo, para relawan Gibran kini mendesak agar Gibran berani untuk maju ke kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden. Jadi intinya Mas Gibran harus siap untuk menjadi wapres dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan Pak Jokowi. Desakan para relawan ini menuai kritik karena dinilai bisa menciptakan budaya politik dinasti. Apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini. Usia Gibran yang belum memenuhi syarat batas usia capres-cawapres yakni 40 tahun masih menjadi kendala untuk pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi kini menjadi penentu bisa tidaknya putra presiden ini melenggang ke kontestasi Pilpres. Gibran yang belakangan mulai sering menemani capres Ganjar Pranowo, gerak-gerik politiknya masih menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah di balik manuver Gibran ada arahan Jokowi? Sudah bersama saya, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang akhir-akhir ini disebut terlihat di antara dua bakal calon presiden. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Hai Mas Wali, apa kabar? Baik, Mbak. Jam berapa tadi landing dari Solo? Baru aja landing jam 9. Dari bandara langsung ke sini ya? Sekarang langsung ke sini. Terima kasih banget ya Mas Wali, aku sungguh sangat menghargai Siap. Mas Wali, kita WA-WAan, saya minta wawancara Mas Wali langsung komit untuk langsung dari bandara ke Menara Kompas. Terima kasih sekali lagi. Apa kabar Mas? Baik. Kemana-mana saya lihat, kemarin terakhir di Bogor, terus kemarin di banyak acara. Kayaknya lebih sibuk dari Presiden Jokowi, Mas Wali? Enggak lah. Kalau misalnya ngeliat aktivitas Mas Gibran sekarang ini,
Mas Gibran ini ditarik-tarik oleh dua bakal calon presiden. Gimana sih sebenarnya kondisi Mas Gibran dengan dua bakal calon presiden ini? Situasi kebatinannya seperti apa? Ya saya sih nggak merasa ditarik-tarik ya. Saya kan dekat dengan semua, terus menjaga komunikasi dengan semua. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Kita selalu jaga komunikasi. Dan ini kan juga belum masuk masa kampanye. Itu aja. Kemarin di Bogor ya Mas Gibran ya? Iya, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang ada acara dengan Mas Ganjar. Iya. Salah satu yang Mas Gibran bilang kan, tapi saya tidak mewakili Presiden Jokowi atau tidak mewakili bapak saya. Kenapa itu perlu ditekankan Mas Gibran? Ya karena ada yang nanya ya saya jawab. Setiap aktivitas saya tidak mewakili siapapun. Saya ke sini saya juga tidak mewakili siapapun. Itu. Apa pentingnya misalnya menekankan dari pertanyaan itu Mas Gibran, apa pentingnya menekankan bahwa saya tidak mewakili ayah saya? Apa pesan apa yang ingin Mas Gibran sampaikan? Ya tidak ada pesan-pesan khusus. Intinya kegiatan saya hari itu tidak mewakili ayah saya, itu aja. Dan saya juga nggak tahu kenapa para teman-teman media harus bertanya tentang itu, saya juga nggak tahu. Karena banyak misalnya dari PDI Perjuangan misalnya, dengan hadirnya Mas Ganjar di acara bersama, dengan hadirnya Mas Gibran bersama bakal calon presiden PDIP Mas Ganjar, itu dianggap sebagai wah ada Mas Gibran, maka ini juga berarti dukungan Presiden Jokowi pada Pak Ganjar. Ya kalau soal itu silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Ke Presiden Jokowi, Silahkan. kan boleh nanya sama anaknya, kan boleh nanya. Ya kan saya tidak mewakili beliau. Kalau gitu pertanyaan begini Mas Gibran. Mas Gibran ingin mematahkan harapan banyak orang di PD Perjuangan bahwa hadirnya Mas Gibran bersama Mas Ganjar itu bukan berarti dukungan Presiden Jokowi pada Ganjar. Bukan berarti juga tidak mendukung. Kan silahkan, biar semuanya jelas, silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Intinya saya ke situ hadir mendampingi Pak Ganjar, saya tidak mewakili siapapun. Saya tidak bawa nama siapapun. Membawa nama kader PD Perjuangan. Saya sendiri. Gibran Rakabuming Raka. Tapi kemudian kan Mas Gibran mengatakan bahwa saya tapi paling dekat dengan Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, tapi paling dekat dengan Pak Ganjar. Ini lagi nih, bikin GR lagi kayaknya. Semua orang GR ya? Enggak. Seneng ya bikin GR orang ya? Enggak. Ya kalau lebih sering beraktivitas ya pasti dengan Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Paling sering ketemu ya pasti beliau. Tapi sekali lagi intinya kalau ketemu senior ataupun ada menteri siapapun yang ke Solo pasti saya sambut, pasti saya jemput. Kalau ada waktu pasti saya ajak makan. Ini tidak berlaku hanya untuk satu atau dua orang saja, semua. Semuanya Pak sama. Anies juga kemarin banyak yang marah-marah. Oh kenapa kok sarapan sama Pak Anies? Ya kenapa enggak? Apa salahnya? Itu. Pak Anies GR enggak? Maunya? Hah? Maunya? Ya enggak apa-apa. Saya baik dengan semua itu loh. Jadi kalau saya baik dengan semua ya jangan diartikan terus saya mendukung ini, mendukung itu. Intinya saya dekat dengan semua. Dan beliau-beliau ini kan senior ya. Saya harus banyak belajar dengan beliau-beliau. Itu. Sebagai kader PDIP, tidakkah Mas Ganjar merasa bahwa mempermainkan perasaan kader PDIP yang lainnya? Mempermainkan seperti apa? Seperti tidak tegak lurus pada pilihan atau keputusan. Ya saya diberi arahan, saya langsung berangkat. Besok berangkat ke Bogor, saya berangkat. Nah, besoknya kemana lagi saya berangkat. Kalau nggak tegak lurus, saya nggak mungkin hadir. Tuh. Tidak merasa bahwa, wah ini manuver Gibran ini seolah-olah sedang mengacak-ngacak perasaan. Manuver apa? Kemana-mana.
Kemana-mana seperti apa? Ke semua politisi, ke para para calon presiden. Saya ini kan masih baru sekali di politik. Saya harus banyak belajar dari semua orang. Itu. Enggak jangan diartikan seperti itu. Sekarang posisinya Mas Gibran tuh juru kampanye Pak Ganjar. Ya, sekali lagi kampanye kan belum mulai. Saya cuma tanya, Saya, juru kampanye Mas setahu Ganjar saya, atau enggak? Di internal itu belum ada secara resmi personilnya ini. Gibran sebagai ini. Belum ada yang resmi seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ada arahan, hari ini mendampingi Pak Ganjar ke sini, saya berangkat. Ada acara ini, saya berangkat. Itu. Oh, Mas Suruh ngumpulin relawan, saya kumpulin. Nah, itu. Oh, ini jadi memang belum ada penugasan. Ya secara resmi belum ada. Tapi kan semuanya kalau ada arahan pasti berangkat. Itu aja. Karena kemarin kan di berita rasanya dari Pak Sekjen mengatakan bahwa Mas Gibran itu jadi jurkamnya Pak Ganjar. Enggak ya ternyata, belum. Ya kalau ditugaskan dengan jabatan sebagai jurkam secara ofisial memang belum disampaikan ke saya. Tapi sekali lagi kalau Pak Sekjen sudah memberi perintah seperti itu ya akan saya laksanakan. Oke. Ada pertanyaan yang Mas Gibran harus jawab. Nanti teman-teman Gen Z yang menyaksikan ini menilai jawabannya. Jujur atau ngeles? Pertanyaannya adalah... Kalian jurusan apa ya? Jurusan apa? Politik, ekonomi? Apa hubungannya? Enggak. Siapa tahu mereka mau menilai gestur tubuh atau raut muka. Pertanyaannya adalah, jika Mas Gibran jurkam Mas Ganjar, bukan berarti Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Jujur atau ngeles? Jujur. Kalian punya ekspektasi jawaban seperti apa? Coba saya tanya. Hah? Ekspektasinya apa? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab jujur juga. Jadi ngeles. Enggak ngeles. Itu jawaban saya. Kalau Mas Ganjar taunya gimana? Taunya atau nggak Pak berani jawab? Ganjar. Bahaya ya kalau misalnya seorang presiden itu memberikan secara terang-menerang terus terang dukungan pada salah satu bakal calon presiden. Ya kampanye belum mulai kok. Mas Gibran, kira-kira ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga pada para pengamat, pada elit politik. Apakah presiden nantinya akan secara literally, verbatim atau terang benderang mengatakan dukungan pada salah satu calon presiden? Dan dijawab tidak mungkin. Tidak tahu, ditunggu saja. Nggak tahu ya? Anaknya juga nggak tahu ini? Ditunggu saja momen yang pas. Tapi menurut Mas Gibran berbahaya nggak seorang presiden secara terang benderang mendukung salah satu calon presiden? Ya bukan masalah berbahaya atau tidak. Beliau kan juga ingin memastikan program-programnya berkelanjutan. Itu. Kan ada dua yang akan memastikan berkelanjutan. Ya udah. Itu jawaban saya. Berarti tetap akan berada di dua kaki. Tanya langsung ke beliau. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, itu kalau nggak salah 20 Mei ya, sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. Apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya, Mas?
Aduh, males lah kalau cerita lengkap. Intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo. Tujuannya sebenarnya bukan Solo, tapi Pacitan. Terus ya kita ajak makan lah. Kok bisa ada relawan, pengumpulan relawan gitu Mas? Orang sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang. Entah itu caleg, entah itu orang-orang dari struktur partai, entah itu relawan. Ke semua tempat pasti diikuti. Ya saya janjiannya hanya dengan Pak Menteri saja, tapi habis itu ada relawan-relawan, nah itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran. Iya, memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan. Saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen, Pak, ini mohon maaf, dukungannya terbagi dua. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi Bapak, Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak, tenang saja. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, Iya. Mas Gibran. Kita Iya. sempat WA-WAan loh. Dan dan di luar juga kemudian merasa bahwa wah ini dia nih. Itu termasuk manuver awal yang cukup mencemaskan, termasuk mengejutkan dan mengecewakan. Dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Ya saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu Iya. untuk menjelaskan. Iya. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan Mas Gibran, namanya Pak Bolone? Masih. Bolone Mase, artinya apa tuh Mas? Ya temennya Mas gitu. Temennya Mas yang refernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak. Yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri, inisiatif sendiri. Jadi Bolone Mas itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung Oh enggak, yang itu Pak memang Prabowo. ke Pak Prabowo. Oh, itu memang ke Pak Prabowo. Sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga, Pak, kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih ramai lagi. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. Waktu itu ketika Mas Gibran ke DPP itu kan banyak sekali kemudian statement-statement yang mengatakan kira-kira garis besarnya satu ini jangan manuver, hati-hati juga termasuk nasihat Bu Mega, hati-hati dengan manuver politik, hati-hati dengan dansa politik. Gimana Mas Gibran menerima itu? Ya sekali lagi masukan-masukan, evaluasi itu kami tampung semua. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya manuver dari saya. Saya hanya menemani makan malam, itu aja. Karena politik itu kan impresi ya Mas? Iya. Persepsi. Iya. Jadi Mas, makanya jangan dipersepsikan yang salah. bagaimana kita bisa mengontrol persepsi orang ketika faktanya peristiwa itu kan ada? Iya, tapi bukan berarti terus saya mengarah ke sana. Kalau saya mengarah ke sana kan itu tadi loh, saya nggak akan misalnya berangkat ke Bogor, saya tidak akan menggunakan baju garis-garis. Itu loh. Mas Gibran, kata saya tadi mengatakan karena ini awal betul relawan Mas Gibran berkumpul di tempat berkumpul di tempatnya Mas Gibran dan kemudian ada seruan mendukung Pak Prabowo. Ini yang kemudian cikal bakal ada perasaan yang dilukai. Yang kemudian di situ hostnya atau tuan rumahnya adalah Mas Gibran. Bagaimana mengobati rasa luka ini, Mas? Atau siapa yang dilukai? Banyak kader PDI Perjuangan, Tapi senior-senior yang secara terbuka juga mengatakan hal ini pada Mas sekali lagi kan sudah saya jelaskan. Tadi juga saya sudah statement dari A sampai Z sudah saya jelaskan semua. Saya menemani beliau kapasitasnya sebagai Pak Prabowo itu sebagai menteri, itu aja. Saya kepala daerah, ada menteri datang ke wilayah saya, terus nggak saya temani hanya karena beliau ini capres, kan tidak etis. Itu. Soalnya memang ada teriakan dukung
mendukung Ya sebagai ketika yel-yel deklarasi dukungan kan saya minggir. Dan ketika makan kan saya tidak jadi satu dengan relawan yang lain, hanya berdua saja. Itu. Mas Gibran. Dalam banyak survei, Pak Ganjar ini justru turun loh di Jawa Tengah. Tidakkah ini juga kontribusi Mas Gibran yang bermanuver dengan relawannya atau kontribusi relawan Bolone Mas yang pindah? Ini survei mana nih? Kalau setahu saya Jawa Tengah nggak turun. Jawa Tengah loh ya. Setahu saya masih oke. Tapi tidak naik, tidak ada tren kenaikan. Ya ntar kalau kampanye kita genjot lagi. Masih banyak waktu. Jadi mau kampanye buat Mas Ganjar nih? Kalau ada arahan, saya ditunjuk sebagai ini itu, saya siap. Itu loh Mbak jawaban saya dari tadi. Saya kan nggak pernah, oh mohon maaf ini saya udah dukung yang lain. Kan nggak pernah gitu saya. Atau saya diperintah terus nggak berangkat, pasti berangkat. Jadi kalau Mas Gibran yang kampanye yakin bisa naik elektabilitasnya untuk Mas Ganjar? Ya itu saya kembalikan lagi ke capresnya. Ini kan tergantung capresnya, bukan saya. Saya ini orang baru, pendukungnya juga dikit. Kok banyak lah dukungannya, udah banyak. punya rel. Iya sih, banyak sih. Enggak, intinya semuanya bukan tergantung saya, tergantung capresnya sendiri itu. Enggak, ini mesin belum panas semualah, tenang aja. Soalnya kalau ada pertanyaan misalnya salah satu kontribusi memecah suara calon presiden Ganjar Pranowo di kandang banteng, itu kemudian ada impresi atau kemudian ada nunjuk Mas Gibran kontribusi melemahkan suara Mas Ganjar di kandang banteng. Enggak, saya enggak berusaha melemahkan atau apapun itu. Saya kan nggak pernah menyerang beliau atau menjelek-jelekan beliau. Enggak mungkin. Ya makanya. Nggak mungkin jangan ada sampai melakukan ada itu. persepsi seperti itu, enggak. Beliau pimpinan saya, senior saya. Mas Gibran kemarin akhirnya udah damai sama Pak Panda yang mengatakan Anda dibilang apa sama Pak Panda? Ya nggak tahu apa ya. Udah damai udah. Nah, emangnya berantem? Kan Kok dibilang- damai? Ya Saya karena nggak pernah berantem. Enggak, Anda nggak pernah berantem. Iya. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya biasalah ya. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan, evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena Menikmati? Iyalah, Enggak. di politik itu ada semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. Oh ya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak. Enggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Citarup kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Gitu. Beliau orang baik. Ini stylenya Mas Gibran saya lihat dari. Style apa? Iya style. Jadi kalau dihina lalu dibalas dengan menunduk dan sungkem dengan cium tangan. Itu new style sih dari seorang Gibran Rakabuming. Namanya apa? Anak kecil ya pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya. Pasti saya sungkem. Ya, itu Dan saya nggak ada tendensi apa-apa. itu gesture yang baik sih. Itu sebuah perilaku yang Saya baik. mengakui kesalahan saya dan ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial ini Gen Z semua nih. Ya saya cuma takut. Ya, jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Ngeles apa jujur? Mas Gibran Tapi intinya saya respect ke beliau. Beliau senior. Ilmunya luar biasa. Mas Gibran saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh.
bagus karena apa? Ini sebuah statement bagaimana para senior dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior itu juga penting untuk memilih diksi. Apalagi ketika itu tentang anak muda, jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada partai politik. Iya. Kita kan lagi gencar-gencarnya juga Mbak, biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA, pertama kalinya nyoblos besok tahun depan, jangan sampai apatis, jangan sampai golput, itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda, nah, kita jadi gimana gitu. CEO siapapun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Dan mereka performnya oke juga. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Gibran termasuk memberikan masukan itu enggak? Bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur. Oh enggak, saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Enggak. Ilmu saya masih dikit Mbak, itu aja. Dan kalau saya memang ini udah stylemu lah, merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Betul. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu ya terus udah. Kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya. Gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa lu? Orang nanya. Inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, emang sih. Di-cut ya? Enggak. Okay, orang-orang bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu, hostnya gue. Oh iya. Ini menarik ya menurut saya, karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak ya. Masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini ya, kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Saya kira memang secara umum ya di luar, istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar atau siapa saja menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah ejawantahan dari pelembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, yang ingin saya tanyakan kali ini sebagai seorang kader PDI Perjuangan, terminologi petugas partai itu sering sekali menjadi persepsi yang buruk untuk PDI Perjuangan, terutama untuk
bakal calon presidennya. Gimana Mas Gibran menangkap ini? Wah, itu tanya ke partai aja. Kan Anda kader PD Perjuangan. Ya, saya juga petugas partai. Ya, saya sih fine-fine aja. Tapi ya kalau yang namanya persepsi publik, sekali lagi persepsi dari anak-anak milenial Gen Z, ya itu biar mereka sendiri yang menentukan. Petugas partai, anak ingusan, dilaknat, sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gen Z ini. Ya, itu. Karena begini Mas Gibran, ini kita diskusi ya. Karena apa? Bagaimanapun juga politik itu tentang persepsi. Mas Gibran juga dari partai pemenang pemilu, menjadi wali kota juga dari PD Perjuangan. Kenapa saya tanyakan ini? Rasanya Mas Gibran juga perlu didengar gitu sebagai anak muda. Ya, nggak didengar juga nggak apa-apa. Kan anak baru. Udah ngambekan deh ternyata kamu. Enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini. Udah, jangan mengalihkan pertanyaan. Ya, kembali. Merugikan nggak itu sebenarnya? Justru menjadi bumerang nggak? Karena ini kan bisa menjadi juga bagian dari introspeksi. Bumerang atau tidak, baik atau tidak, itu kan semuanya tercermin di survei-survei. Ya udah, itu aja. Saya tidak perlu menjawab itu. Kenapa nggak merasa perlu menjawab itu? Kenapa nggak? Ya biar warga yang menilai. Tapi sekali lagi, yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Kayak mereka ini. Mereka misalnya datang ke sini ya, datang ke studio. Besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Harus berpakaian seperti ini ya, belum tentu mereka mau semua. Nggak bisa diatur kayak gitu. Mbak, dari tadi ini ya, statement saya TikTokable banget loh. Ntar dipotong ya. Ntar saya minta deh. Nggak, soalnya ini treatmentnya lain. Makanya saya juga dalam berpakaian, bersosmed. Ya, jaket bagus nih. Saya juga agak lain. Profile picture. Itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. Udah Mas. saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Profile picture saya jadikan gantungan kunci. Intinya mereka treatmentnya lain. Mereka nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan. Panas-panas, nggak mungkin mau. Kayak di... Oh. Tuh kan. Treatmentnya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sombong. Ini ada, nggak ini loh, bonus demografi. Kalau treatmentnya masih seperti dulu, ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Aduh. Mbak, jangan, Mbak. Please. Ya, enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Saya tidak mewakili siapapun ya. Ya. Mas, karena ini saya sih ingin dengar, misalnya gini, betul ada argumentasi, sudah dong kita sudah harus punya gaya komunikasi karena 55% pemilih Gen Z ya, itu perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda gitu. Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga. Pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Sorry nyebut. Gak apa-apa. Nyebut brand. Sorry. Gak apa-apa. Ya intinya pendekatannya lain. Dan tidak bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Itu. Saya udah banyak mengalami ya justru saya banyak belajar dari
mereka ini pendekatannya lain. Dan ketika sudah dirangkul, mereka bisa lepas kapanpun. Saya mau minta jawaban dari Mas Gibran. Kalau ada kesan bahwa PDI Perjuangan ini sombong, apa penjelasan seorang kader PDI Perjuangan Gibran Raka Ya sekali Buming lagi saya kembalikan ke warga untuk menilai. Nggak ada pembelaan? Tapi dari partai yang namanya misalnya anak-anak muda itu sudah ada badannya sendiri. Anak-anak muda pasti selalu diberikan tempat. Contohnya kan saya ada di situ juga. Sebenarnya apa yang dipersepsikan publik itu juga tidak kenyataannya tidak sejelek itu kok. Ada juga Mas Gibran yang kemudian menarasikan secara terus-menerus bahwa Presiden Jokowi dan Bu Mega ini retak hubungannya. Enggak. Baik-baik aja. Dan kemudian itu terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi kecewa dengan PD Perjuangan. Kecewa karena? Kecewa karena misalnya pada waktu pengumuman capres Mas Ganjar tidak ada pemberitahuan dulu pada Pak Jokowi, sudah di Solo, mau Idul Fitri baru dipanggil. Ini terus menjadi percakapan yang mencerminkan wah, Pak Jokowi ini tersinggung sama PD Perjuangan, a.k.a. Ibu Mega. Ya kalau tersinggung kan nggak mungkin datang juga. Biasa aja, masih baik. Jadi baik-baik saja itu indikatornya apa? Gitu deh. Masih sering berkegiatan, kalau udah nggak baik-baik saja kan ya udah lepas gitu aja Mbak. Bu Mega dan Pak Jokowi selalu baik-baik saja. Iya, orang sekarang mempersepsikan hubungan Pak Jokowi dan Pak Suryo Paloh sudah tidak seperti dulu. Buktinya kemarin diskusi lama. Ya, semuanya baik-baik saja. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Pak Prabowo, Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres. Apa? Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres. Mas Gibran? Ya. Mas Gibran, bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Cocok. Kan saya ngomong loh. Amin, amin. Kemarin sempat disebut di musyawarah. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya menganulir syarat minimum 40 tahun. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka yang belakangan ini di-endorse relawan untuk jadi calon wakil presiden 2024. Gimana, dipersiapkan juga oleh konsultannya nih? Umurnya belum cukup. Waktu itu beberapa bulan lalu memang Mas Gibran mengatakan itu. Kan sekarang udah ada di MK yang menggugat atau uji materi bahwa tidak lagi 40 tahun. Jadi kalau ini bisa, kenapa tidak? Ya kan hasilnya belum keluar. Dua partai sih yang ini PSI sama Partai Gerindra. Oh, berarti dia yang pengen maju, PSI mungkin Giring pengen jadi presiden atau apa kan kita nggak tahu. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya, nggak ada yang milih nanti. Ya. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Enggak, kalau gitu gini. Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu, Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya itu kan sudah saya kasih jawaban.
Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas Gibran pasangan sama Pak Prabowo? Ya siapapun itu mau. Mau aja? Hah? Iya. Mau. Bukan jawaban itu yang saya mau. Harusnya nolak. Berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara, ya apa boleh buat. Jadi calon wakil presiden deh. Ya ditunggu aja ya, di episode selanjutnya. Ganti topik ya Mbak. Ganti topik. Ya udah. Ganti topik ya. Ganti topik lah. Ganti topik. Satu segmen. Dari mau jadi wakil presiden ke yang mau ngacak-ngacak Solo. Nah, siapa ya? Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Saya sempat dengar soal ini, Mas Gibran kalau nggak salah jawabnya singkat, tapi saya ingin dapat langsung jawabannya dari Mas Gibran. Apa tanggapannya Mas? Sepi. Acaranya sepi. Kalau gitu kalau Mas Gibran bilang sepi, maksudnya bilang nggak usah, nggak ada apa-apanya gitu ya? Ya warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya yang namanya people power atau demo itu tetap kami sediakan tempat. Karena aku sempat dengar, sorry Mas Gibran, aku sempat lihat sekilas Mas Gibran bilang gini, silakan kalau berani gitu. Berani apa? Ngacak-ngacak. Ya silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak. Intinya jangan takut ya dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya tapi yang saya lihat selama ini people power-nya tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada ya people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu Mbak, cuma sedikit. Nggak apa-apa. Kita memberi ruang semua orang untuk mengevaluasi, mengkritik silahkan. Asalkan event-event saya jangan diganggu. Mas Gibran, sekarang memang kelihatan Mas Gibran, wah udah beda auranya Mas. Ya konsultannya sih. Konsultannya. Siap membawa Gibran menuju RI 2. Mas, boleh nggak aku minta, karena mereka ini pemilih pemula, dan tadi Mas Gibran memberikan satu pesan yang sangat baik bahwa anak-anak muda ini perlu pendekatan komunikasi yang berbeda supaya mereka jangan anti partai politik dan politik. Susah. Anak-anak muda ini nggak bisa dibilangin, Mbak. Nggak bisa. Mereka nanti mau nyoblos ya pasti nyoblos. Kalau enggak ya enggak. Sakarepmu gitu ya? Enggak, memang susah, treatmentnya susah. Dan saya yakin mereka pilihannya juga pasti nggak sama dengan ayah ibunya. Ini nggak gampang loh mereka tuh. Tuh kan? Oh iya betul. Nggak gampang. Jadi meskipun ayah ibunya pilih partai tertentu, belum tentu. Tapi beda sama Mas Gibran. Ayahnya PD Perjuangan, Mas Gibran juga PD Perjuangan. Ya, saya udah nggak muda lagi, Mbak. Mereka sekarang semuanya pegang smartphone, bisa mengakses informasi. Mereka udah lebih pinter lah dari orang tuanya. Mereka bisa menentukan sikap sendiri. Dan nggak harus sama dengan orang tuanya. Mas Gibran, terima kasih. Saya rasa ini dalam percakapan ini ada satu pesan yang sangat baik yang saya tangkap, yaitu bagaimana kita ketika berbicara politik, ada anak-anak muda, generasi Z, milenial yang juga butuh satu approach yang tersendiri, berbeda. Jangan kita kemudian memakai kacamata orang tua memaksakan apa yang menurut mereka jadi orang tua, anak-anak harus beri. Mereka juga punya pilihan-pilihan politik sendiri dan ada kalanya kita yang harus mendengar mereka. Mas Gibran, terima kasih sekali lagi.
Salam buat Makasih. Mbak Selvi dan anak-anak yang lucu-lucu. Terima kasih sekali lagi. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Bagus, Mas? Bagus.